karena di dalam proses selama terbang itu kita sembelih ayam. Oh, Siapa ada aja yang ritual terlibat itu? begitunya Bapak ya, sembelih ayam. Sembelih Iya, ayam dulu. kita sembelih ayam seberapa luas anak subak yang dikaper sama Bekasi itu. Saya kopi hitam aja tapi Kopi hitam. sedikit gulanya. Oh, nggih. Ya, ya. Bapak enggak ngopi? Cukup ini aja. Air saya putih, rasa. oh, sehat. Iya. Teh. Soalnya ngiritan anggaran. Waduh. Di hidroponik itu yang paling berat itu awalnya. Oh iya. Menyiapkan apa? Media tanam. Instalasinya itu kan, Oh. medianya, instalasinya itu. Karena itu kan sama aja kayak kita bangun rumah, Oh. biayanya gitu. Ya itu diambil. Aslinya emang berapa Bapak harga gaban itu, Pak? 6.500 per kilogram. Itu dipatok pemerintah. Iya. Artinya kalau 1 kuintal kan 650. 50. Iya. Banyak ya. Kalau Iya. gitu saya nyari suami petani aja, Pak. Karena ibu punya suami. Gantiin yuk. Ayo. Suara tepuk tangan. Ya, ini tepuk tangannya panjang banget nih ya. Terima kasih. Ini ada Pak Hamzah, ada Pak Marzuki. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita mau bertani. Enggak, mau ngobrol dong ya. Bertani di sawah bertani. Bertani di sawah ya. Karena Pak Hamzah ini, beliau ini di apa namanya? Hidroponik ya. Hidroponik. Ya. Hidroponik. Kalau Pak Uki Di sawah. di sawah bertempurnya. Kalau Mbak Kantin di Saya di warung ini bertempurnya. semuanya udah ada bagiannya. Saya di mana? Anda di rumah saja. Di rumah saja. Ya, biar lebih asik kita ngopi ngeteh dulu kayaknya ya. Oh, ini Iya. dari ini ya temannya Pak Dika dari mana Pak Dika? Betul. Kalau Pak Uki beliau dari Lombok Timur, bawah Oh, kaki jauh. Gunung Rinjani ya. Dari, Persis ya di bawah Gunung Benar. dari Rinjani. Desa Pesanggerahan, Kecamatan Montong Gading, Betul. Kabupaten Lombok Timur. Berapa lama Pak dari sana ke sini Bapak? Kurang lebih 1 jaman. Naik motor. Iya. Zaman Oh, Orde oh, Baru. kalau naik Orde mobil Lama nih. enggak segitu, pasti Kalau jauh naik Pak. mobil? Agak lambat lagi. Sekitar 2 sampai 3 jam lah Pak ya. Enggak sih, enggak paling ya? 1,5 jam. Satu jam Lama macet. soalnya di jalan Iya, sekarang. iya, Macetnya. Betul. Apa yang Asli di sana bikin- Bapak? Ya, Asli di sana. iya asli dari Lombok Timur Pesanggerahan. Oh. Saya sudah lihat di Google Map itu ya, saya ukurin 20 km lah dari puncak Gunung Rinjani. Wih, dingin Pak di sana Pak? Kadang-kadang ya? Kadang-kadang dingin. Saya orang Lotim juga Kalau soalnya. sekarang Kalau musim sekarang kan musim hujan. Hmm. Nah, bisa dibilang musim hujan ya dingin. Dingin. Iya. Iya biasanya kan kalau di kaki Gunung Rinjani dingin ya Pak Dika Betul. ya. Ada pemandian loh di tempatnya Pak. Oh iya? Iya, terkenal Ya, banget. kebetulan di desa kami di Desa Pesanggerahan ada air terjun yang namanya yang udah Terkenal gitu ya? legendaris ya, sampai ke luar negeri, sampai ke Jakarta. Iya. Namanya pemandian air terjun Otakoko Jobel. Oh, Otakoko. tahu. Otakoko. Oh, Iya. pernah saya ke sana Pak. Oh, Naik anu saya pernah ke sana waktu itu naik mobil bak kebuka itu. Hai, Iya pernah. kecil. Masih. Besar. Oh, udah Oh, sini. saya masih kecil. Masih kecil gitu, besar. Seru-seruan aja waktu itu ke sana. Jauh Iya, iya. itu, lumayan lah. Lumayan ya. Bersama keluarga memang asik mandi di sana ya. Airnya jernih. iya. Sekarang Luar sampai biasa. sekarang masih bapaknya rame ya? Ya masih rame ya. Oh, luar biasa. Kalau Nah. bapak yang ini Ki? Kalau Mana, beliau Pak Dika? ini dari Lombok Barat ya? saya asli Mataram tapi Oh. tinggal di Lombok Barat di Kekeri, Gunung Sari, Oh, Gunung Sari. Di BTN. Deket. di BTN. Siap. Deket. BTN orang miskin. Iya, iya, Subsidi. iya. Subsidi. Iya, iya. Sama kok saya subsidi juga. Ini wajah-wajah Apa-apa. subsidi nih. Kita juga bersubsidi. Ini Kan kita gampang subsidi nih. memang butuh bantuan dari pemerintah. Betul. Nah, yang penting itu kita tidak mengambil hak orang. Pak. Iya. Betul. Amin Beliau lah. ini Kohilo nama komunitasnya ya. Ketua Ya, ya. Kenapa Jadi- apa itu Pak? Kohilo itu apa? Kohilo itu komunitas hidroponik Lombok. Oh, hidroponik. Nah, Oh, iya Jadi iya. di periode 2024 sampai 2027 nanti saya dikasih amanat sebagai ketuanya. Oh gitu. Kalau Pak Uki ketua petani. Kebetulan kami di Desa Pesanggerahan dipercaya sama petani dijadikan sebagai ketua kelompok tani Petani ya. namanya
ketua kelompok tani Bangle 3. Oh gitu. Ya, di Desa Pesanggerahan, Iya, iya, Kecamatan Matong Gading. Jadi ini ada dua aktivitas pertanian yang beda jauh atau beda dikit atau beda gimana sih bisa dibilang gitu ya? Kayak beda Beda sistem jauh lah, aja Bapak. ya. Beda sistem aja. Oh, Beda, gitu. beda sistem Pak. Beda Iya. sistem gitu ya. Aktivitas nanam ya tetap sama, nanam Tetap bercocok nanam. tanam. Ya, kita Saya ke juga, Bapak saya juga petani. tani apa? Apa namanya? Padi. Oh, padi. Ya, saya Oh. sawah. Sama Sawah. dong. Iya, Ya. iya. Saya di Anu tapi punyanya di Bapak di Narmada. Oh, Narmada. Iya. Berapa hektar tuh ya? Enggak ada Pak Dika. Oh, Sampai iya. hektar, Pak Dika. Cuma berapa meter lah Oh, gitu. punyanya. Berapa Kalau- meter emang bisa nanam padi tuh berapa meter? Maksudnya nggak sampai are lah Oh, sare. Ya, ya, ya. Lumayan lah bisa dapat sekilo 2. Lumayan lah. Satu are berapa Berapa? ton itu, Iya. Pak? Biasanya. 1 hektar ya mungkin. Oh, 1 hektar. Iya. 1 hektar baru nyentuh ton gitu ya. Iya. Oh, Kalau kalau are? 1 are Kalau kami di sana itu rata-rata untuk 1 are maksimalnya itu 80 kg Hmm. maksimal. 8 Beda kuintal. sama daerah bagian selatan. Kalau selatan rata-rata itu 1 are dia dapat 1 kuintal. Oh, lebih banyak. Iya, lebih tinggi hasil produksinya. Nah ini yang kita apa namanya penasaran gitu ya, masih nggak ada ritual-ritual budaya gitu ya sebelum menanam atau sesudah gitu? Ya pasti ada yang kita ditinggalin sama istilahnya Orang tua papu gitu. Papu balok balok kita dulu Iya, ya. Papu balok kita, Ah, benar-benar. Sebelum kita mulai melakukan penyemaian atau Ngampar, Pak. ngampar istilahnya ya, Ya. ada ritual yang namanya selamat reban namanya dulu selamat ya. reban. Biasanya mulai masuk di bulan Oktober. Nah, di ujung musim kemarau. Hmm. Oh, Bentar lagi nih. betul-betul. Iya. Reban itu kan identik dengan aliran itu ya. Iya, apa namanya istilahnya itu waker. Waker. Ya, Oh, kok waker? ya, tempat Sungai gitu ya? Pak menaikkan jalur air gitu. Jalur ya, air gitu. tempat menaiki air yang dikali Hmm. ke irigasi ke parit. iya. Ya. Itu tujuan ritualnya bagaimana tuh tahapannya? Sistemnya kita itu Hmm. musyawarah dulu sama Oh. tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Hmm. sama namanya pekasih itu namanya subak itu. Oh. Nah, di mana kita itu akan menentukan harinya itu, Oh. ya acaranya. Tapi biasanya diambil di hari Minggu aja. Oh. Nah, karena di dalam proses selamat reban itu kita sembelih ayam. Oh, Siapa ada aja yang ritual terlibat itu? begitunya Bapak ya, sembelih ayam. Sembelih Iya, ayam dulu. kita sembelih ayam Hmm. seberapa luas anak subak yang dikaper sama pekasih itu sampai ratusan Petani gitu ya? petani ya. Nah, di situ Yang petani terlibat gitu ya? di situ petani itu masing-masing membawa semua keluarga sampai anak kecil, dia punya anak kecil baru umur 5-6 tahun ikut ya. Nah, itu Kenapa itu Pak harus bawa keluarga semua Pak? Mau- kan kita bakar ayam di sana. Pesta. Iya, kita makan. Pesta. Iya. Kayak apa sih? Kayak selamatan berarti Pak? Iya, kita selamat reban namanya. Iya, iya, Kalau iya. bahasa kami di sana di Desa Pesanggerahan, selamat reban namanya. Tujuan itu. utamanya apa sih sebenarnya? Masa tujuannya Tujuan- hanya manggang-manggang dong gitu? Ya, sebenarnya tujuan utamanya tokoh-tokoh kita di sana itu supaya cepat turun hujan katanya. Ya. Oh, Air. istilahnya supaya, Ya, air. supaya air Supaya tercukupi mata begitu. airnya benar-benar. tambah Hmm. besar keluar airnya itu. Oke, tapi sebentar Tebit. dulu Pak. Iya. Saya lupa Pak Dika, Ya apa tuh? nawarin minum, nggak beli kopi Pak Dika. Udah makanya dari tadi saya pesen. Oh, astaga. Di awal gampang. banget tadi. Maaf, saya Ya, lupa. ya, ya. Kopi napi Dika Bapak? Saya kopi hitam aja tapi Kopi hitam. sedikit gulanya. Oh, enggak. Ya, ya. Bapak nggak ngopi? Cukup ini aja. Air saya putih, rasa. ya, sehat. Iya. Teh. Soalnya pengiritan anggaran. Pak, kalau di kantin saya nggak ada efisiensi Oh, Pak. iya. Esensi aman. Nggak ada Pak, aman. Ini kalau di hidroponik apa nih yang paling
berat nih persiapannya kalau mau berhidroponik dulu nih? Kalau di hidroponik itu yang paling berat itu awalnya Oh iya, menyiapkan apa? media tanam. Instalasinya itu kan, Oh. medianya, instalasinya itu. Karena itu kan sama aja kayak kita bangun rumah, Oh, biayanya gitu. benar. Tapi benar. saya pernah lihat Pak yang hidroponik, tapi nggak lihat langsung sih Pak, lihatnya di sosial media gitu kan. Iya, Itu kok kesannya kayaknya perlu banyak uang ya Pak ya, hidroponik itu betul. mahal rupanya Pak. Rapi gitu ya. Gantung gitu kan. Terus ada saluran airnya, aduh ribet sekali Makanya- saya ngeliat Pak. Iya, iya, yang iya. yang besar itu modal awalnya. Modal awalnya, Gitu. iya. Ya kan, yang kita beli kan besi, Ya. pipa atau Betul. talang atau Iya. itu kan bahan bangunan Betul. semua itu kan, Bener, yang bener, harganya bener. lumayan. Iya, iya. Cuman Hmm. dalam operasionalnya itu justru sangat minim. Oh, Gitu. setelah jadi medianya. Setelah jadi waktu tanam itu operasionalnya sangat minim Iya, iya, gitu. iya. Ini kayak peribahasa berakit-rakit ke hulu gitu ya. Berat juga. Bersenang-senang selanjutnya. Moga aja gitu ya Pak ya? Bener. Wah, benar juga gitu. Jadi Hmm. intinya kalau di hidroponik itu Hmm. semakin bagus kita buat instalasinya yang memudahkan kita, semakin mudah kita ke depannya dan semakin ringan biayanya ke depannya. Tapi kalau saya lihat di Lombok untuk pertanian hidroponik ini jarang sekali gitu ya. Iya sih memang karena Kapan sih mulai ini ya, familiar atau masuknya gitu ya? Kalau menurut kalau paham dah gitu. Eh, Kapan mulainya nih? kalau persisnya saya nggak tahu ya, cuma kalau merujuk ke pengalaman saya sendiri tahu hidroponik di Lombok ini mungkin sekitar tahun 2010-an lah, mungkin di atas 2015. Gitu. Saya tepatnya mulai berhidroponik di tahun 2017. Oh gitu. Tapi sebelum itu sudah ada yang memulai duluan Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Tapi masif sekali sendiri-sendiri. Iya, iya. Tapi gitu. kalau berbicara tentang jenis tanaman yang bisa ditanam apa? Hampir semua sayuran whole tea bisa. Oh. Nah, baik itu yang sayuran daun, sayuran batang, sayuran buah itu bisa. Hanya saja nanti mungkin model instalasinya yang harus dibedakan. Oh, gitu. Mana yang untuk sayuran batang, mana yang untuk sayuran buah gitu. Kalau ini kan kalau pertanian pada umumnya kan ada gangguan hama gitu. Sama juga kita gitu? juga sama. Oh. Pasti ada. hidroponik juga ada hamanya Pak. Ada. Iya. Karena saya lihat kan di apa? Iya, Tertutup gitu kan kan semuanya. saya lihat tuh Apa istilahnya tuh? agak Greenhouse. elit lah rupanya Iya, Pak, gitu elit kan banget. air aja itu isinya, itu Iya. nggak ada tanahnya. Tapi mungkin kalau menggunakan greenhouse bisa mengurangi dampak dari hama, Hama gitu itu, kan? ya, betul. Ya, hama jadi sedikit yang bisa tembus gitu. Tapi kalau ada celah pasti tembus. Gitu. Siap. Nah, beda lagi nih kalau pertanian sekarang ini Iya. bisa saya bilang apa kabar nih petani kita nih? Gimana nih? Terbuka ya. Iya, iya. Ya, karena Situasinya lahannya di- kita itu terbuka sekali. Jadi hama itu gampang sekali masuk. Ya. Soalnya apalagi ada pergantian musim, apa itu sangat rentan sekali hama Hama itu. ya. Ya. Nah, ini kan ada program berita tuh tentang ketahanan pangan. Hmm. Sampai kabarnya Babinsa, Babin Kamtipmas nih. Iya, udah ya, betul banget. sekali ya. Bagaimana situasinya di sebenarnya Pak? Bener Kebetulan di Desa Pesanggerahan Babinsanya turun langsung membeli membeli gabah di petani. Oh, Iya. Babinsanya yang beli. Iya, langsung dia. Oh, enggak lagi yang apa dulu? Enggak. Pengepul itu ya? Enggak lagi tuh. Enggak. Yang healer, Oh, gitu, iya, healer iya. biasa. Oh. Tengkulak itu Tengkul. iya agak jarang dia Agak Mas, jarang. jarang. Karena paling dia beli cuma 1 tonan ke bawah. Nah, Berarti yang serap gabah itu sekarang bulog itu. Bulog? Ya, yang terjun itu yang dari terjun sama Babin. Babin ya, sama Polmasnya juga. Ya. itu yang akhirnya betul-betul Ah. dikawal akhirnya. Betul sekali. Iya, Makanya kita selaku petani sangat bersyukur sekali atas inisiatif kebijakan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kenapa ini? Ya, Ini dengan- paling terasa nih dengan dikawalnya seperti itu. Agaknya Kepastian harga gimana? kalau masalah harga sebagai dia itu Menyesuaikan banget ya? iya betul sekali, menyesuaikan harga di lapangan itu. Babin misalnya dia itu beli dengan harga
6.500 per Kilo. kilogram. Iya, Nah, Kabeh Pak nggih. Nah, alhamdulillah ini dia nih Kita hasil udah pesan gorengan tapi Wih. datang. Hasil Gorengannya patin ini apa namanya? Ini walaupun tidak dipesan sama Pak Dika harus ada. Iya, iya. Ini tim saya terima nih. kasih Bang. Beliau Oh iya ya maaf. Ya, Saya nggak apa-apa, kira nggak apa-apa. beliaunya. Iya, iya. Tapi tadi Pak ngomongin harga gabah nih Pak. Iya. Ikut nimbrung Oh, juga, boleh nggak saya apa-apa. ikut sedikit Pak ya boleh. ngobrol. Ngomongin gabah nih Bapak. Hmm. Bagaimana sih sebenarnya? Apakah petani-petani kita ini yang tradisional ini sudah aman dengan gabah nih? Kan banyak permainan nih Pak. Ya. Ya, kalau Saya di pernah ngerasain Ah, soalnya. kalau di tingkat tengkulak lah namanya ya, pengepul itu banyak sekali permainannya. Dia malahan banyak sekali alasannya. Wah, ini gabahnya kurang bagus. Nah, cuma dia targetkan dengan harga 4.500, ya itu dia ambil. Aslinya emang berapa Bapak harga gabah nih Pak? 6.500 per kilogram. Itu dipatok pemerintah. Iya, Artinya kalau 1 kuintalnya kan 650. 50. Banyak ya. Kalau Ya, gitu saya nyari suami petani aja Pak. Ah, kalau ada ibu punya suami. kan banyak Pak, mahal kan Pak. Lumayan kalau sekarang banyak petani-petani muda Pak. Iya. Berarti Ah. bisa dibilang petani naik kelas nggak sih sekarang? Ya, baru-baru mau naik. Oh, Ya, baru-baru mau iya. naik. Wih. Ya, karena baru terrealisasi sama pemerintah. Itu artinya kan mempengaruhi ongkos buruh juga ya. Gimana sistemnya kayak gimana sih lupa ya? Kalau nggak Kalau kami di sana, Yang mana nih? ya, yang di Desa Pesanggerahan, ongkos buruhnya itu 1 kuintal itu 60 sampai 70.000 per kuintal. Oh, itu Per hari Pak. Enggak, Per Hasil kuintal. per Iya, kuintalnya. per kuintal. Iya. Oh, Itu gitu dari itu. panen sampai dalam karung. Iya, sampai selesai diisi ke dalam karung. Berarti doanya petani sama buruhnya sama tuh ya. Moga aja Iya, banyak. banyak. Moga banyak. Amin. coy. Amin. Iya, betul Karena sekali. kan kita tahu lah Pak ya, saya suka nonton di sosial media nih Pak. Hmm. Kalau Indonesia ini kan masih jadi lumbung padi ya Pak. Ya. Bener nggak sih itu Pak? Bisa dibilang dibilang seperti itu ya? seperti itu juga, iya juga. Karena kita kan masih punya sawah banyak ya Pak. Iya, Banyak betul sekali. Pak Apal sayang sekarang ini sawah-sawah di Lombok terutama Udah tumbuh beton ya. Tumbuh Iya. beton. Jangankan sawah Di Pak. utara gimana tuh? Kita nyari kunang-kunang aja susah sekarang Pak. ya, tapi alhamdulillah kami di Desa Pesanggerahan itu masih alami. Belum tersentuh sama Tumbuhan beton. namanya, ya, betul sekali. Yang di kota yang banyak Iya, Pak. betul Beton, sekali. ya, Pak. Ya. Kota, pinggiran Akhirnya kota. makanya nih alternatif nih hidroponik nih buat yang apa namanya? Lahannya dikit Iya, gitu ya. benar. Di rumahan ya Pak ya. Iya. Nah, untuk yang Solusinya. rumahan, yang tanahnya sudah rusak gitu kan. Jadi alternatifnya ya hidroponik. Berhidroponik ini sekurang-kurangnya butuh lahan berapa nih? Sekurang-kurangnya, saya pernah di rumah ya, Iya, ya. hanya memanfaatkan pinggir tembok yang ada 1/2 meter gitu kan. Itu bisa di model susun, itu bisa 6 susun. Apa kita tanam Pak hidroponik itu? Udah Itu kan? dulu saya tanya. Oh iya apa boleh. yang kita tanam? Ya karena saya juga berpikir ketika hidroponik ya selada gitu. Masa iya kita nanam padi? Padi emang bisa Pak? Ada juga. Sebenarnya ada yang Ada. ada yang nanam Iya. padi. Yang gabut menggunakan kayak gitu, yang sedang gabut, nggak tahu yang ngapain. gabut, yang pengen neliti gitu pengen kan. neliti kayaknya. Nah, Oh, tapi- yang pengen Tapi Tapi kalau kan serius bisa juga sebenarnya. Ya. mungkin bisa saja. Mungkin bisa. Tapi kalau di Cuman Lombok mungkin ya, pilihannya begini mungkin kan. Kalau masih ada opsi di tanah lebih murah Luas. dengan hasil yang memuaskan, ngapain Mempersulit ribet-ribet hidup, mempersulit diri dengan hidroponik. Sila, Iya sambil sih. lagi. Iya, sila apa ini saya Iya. Karena kita di hidroponik sebenarnya kalau saya pribadi menilainya itu hidroponik itu sebagai pelengkap petani tanah. oh, Gitu. bukan menggantikan gitu Pak ya. Saat ini mungkin pelengkap lah. Pelengkap. Kita nggak tahu ke depannya kayak Oh gitu. gitu. Wah. Enggak gorengannya Bapak. Walaupun bukan saya yang Kalau goreng. semuanya di beton Sudah dibayar ini, gimana? Sudah Udah, tenang. aman, aman. Apa dompetnya Pak Dika masih kencang aman. Aman, aman. Tidak ada efisiensi di sini, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini kita kan berbicara kalau pemasarannya tadi, kalau berbicara petani padi gitu ya. Jadi pasarnya udah langsung aja gitu, cepat gitu karena kebutuhan pokok juga kan jadi beras. Kalau hidroponik gimana nih? Kalau hidroponik yang pertama kan kita ngelihat dari skalanya dulu. Oh iya. Yang skala hidroponik kan dia baru di sini. Hmm. Skalanya terus masih rumahan. Iya. Iya. Artinya produksinya juga masih sedikit. Oh, masih Ya. kategori sedikit. Kalau kita ngomongin kalau
kita tanya Pak Marzuki, misalkan kalau bertani minimal berapa di tanah, berapa luasnya gitu di tanah? Luas areanya Banyak. Luas areanya Minimal kalau- itu kalau nanam padi. dari bibitnya maksudnya. enggak, yang luas lahan yang dipakai untuk di tanah biasanya berapa are atau berapa gitu. Tergantung dari petani itu sendiri. Kalau seperti ibunya punya lahan 1 hektar, dia tanam 1 hektar. Ya, nah, kalau masyarakatnya di sana dia punya 10 are, 15 are, dia tanam gitu. berarti kan Ya. ukurannya are kan. Iya. Sedangkan kalau hidroponik di pinggir tembok yang cuma lebar 1,5 meter terus panjang 5 meter atau 4 meter sudah cukup. Boleh, bisa. Gitu. Berarti di sini bisa Pak ya? Bisa, tapi kan ada faktor lain lagi yang harus dipertimbangkan. Nah, kalau tujuannya kan ada yang untuk kebutuhan pribadi gitu ya. Nah, kalau untuk bisnis paling minimal berapa? Kalau untuk bisnis sebenarnya saya pernah diskusi nih sama salah satu teman yang dari Semarang. Sama pertanyaannya, berapa sih minimal luasan untuk kita mulai dikategorikan bisnis dalam hidroponik? Jawabannya itu mengejutkan, dia nggak nyebutin luas, tapi dia nyebutin kontinuitas. Oh. Walaupun punya lahan luas tapi tidak kontinu, itu belum bisa dikatakan layak untuk berbisnis. Tapi walaupun punya lahan Sedikit. di pinggir tembok, tapi dia kontinu, misalkan setiap hari itu 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, itu sudah kategori bisnis. Oh iya, Gitu. benar-benar ya. Gara-gara nggak laku sekali, wah. Iya. Tapi Nggak nyocok sih gitu. Alhamdulillah sejauh ini karena dia menguntungkan, jadi kita masih bertahan Siapa dan tahu kan berkembang. saya bisa di rumah belajar gitu Iya. kan. Pak Dika lumayan Pak Dika ya. Iya, iya. Nanti Benar. saya di kantin saya ada jual selada Betul. hidroponik gitu. Saya di rumah buat di depan rumah itu saya buat instalasi 150 lubang. Oh. Kecil. Dan itu karena saya kan sudah pasarnya sudah ada yang kontinu gitu kan, jadi saya setiap kali panen saya panen sekalian, jadi nggak kontinu yang setiap hari. Cuma kelebihannya kalau di hidroponik ini akhirnya kita bisa tahu ya seberapa bibit yang dibutuhkan gitu. Iya. Nggak ngira-ngira gitu Benar. ya, pasti Bang. Jadi- Nah, beda dengan Pak Marzuki nih. Kalau nanam padi kan gimana ngitungnya nih? Misal 1 hektar bibitnya gimana? Kan nggak mungkin juga dihitung per biji tuh ya. Iya, betul sekali. Per karung mungkin. Per karung. Iya. Itu nggak sih Pak? Per karung berapa ya? Enggak sih. Kalau Tapi kita sambil Pak, saya sendiri yang makan. ya, apa salah? Ya, 1 menit Boleh aja. boleh ya. Iya. Mau pisang rebus Pak, pisang rebus. Ya, makasih. Lanjut. Biasanya kami di sana di Desa Pesanggerahan mempunyai luas tanah sawah 50 are. Biasanya kita pakai benih itu 30 kilogram. Oh, kiloan Paling berarti, Pak. maksimalnya, paling banyaknya. Yang areanya 50 are gitu. Oh gitu. Iya. Jadi itu ukurannya gitu ya. Apakah Iya. itu semua orang pakai takaran itu ya? Oh iya. Oh, Iya, saya karena kira ada beda-beda. kebanyakan kita itu di sana itu mencari paritas benih yang unggul. Iya, iya. Nah, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, iya. Tapi tetap pakai ini ya, pakai insting ya. Sama kayak ini ya, waktu apa namanya bibit untuk dipindah tanam gitu loh. Reas. Nampar. Reas, ya. Nah, Kalau saya perhatiin ya di kampung tuh kan, Mm. itu kayak sama aja tuh jumlahnya tuh. Apakah dihitung gitu ya? Atau nah itulah kira-kira aja tuh ibu-ibu tuh nanam. Nah, itu sudah keahliannya Oh. ibu-ibu kita yang Iya. ada di kampung. Dia itu enggak perlu menghitung. Hmm. Dia pakai tangan aja dia udah tahu berapa biji bibit yang Yang udah dia Mau tanjepin gitu. ya. Itu sesuai Pak, misalnya kita nanam kiloan tadi kan 50 Iya. kilo gitu. Mm-mm. Itu hasilnya segitu Pak? Enggak sih. Tergantung amal ibadah kayaknya. Oh saya pikir dia pasti gitu Pak, 1 tambah 1, 2 hasilnya gitu loh Pak. Enggak ya? Enggak sih. Kalau di lahan kami di sana yang 50 are itu maksimalnya itu 3 ton. 3 Ya, ton. yang 3 ton hasilnya. yang Wow. bibitnya itu 30 kilo. 30 kilo jadi 3 ton. 3 Ya, 3 ton. ton. Berarti Oh, kalau Karena dia
set gitu ya Pak ya. Iya. Tumbuhnya Tapi kan Gimana sih ini ngomongnya? tapi kan prosesnya itu kan set lama. gitu kan. Itu kalau tiga ton tadi ya? Kalau dirupiahkan berapa ya? Tapi benar itu. Jadi padi itu kan Ya. satu biji itu nanti kan dia bertunas lagi Nah, kan. itu maksud Iya, saya. betul sekali. Itu maksud saya Pak Dika. Jadi Iya, bisa iya. jadi Mengembang, 7 sampai 10 Jiwa petaninya batang ini ya. meronta. Iya, ini. benar. Bisa kalau kita itu betul-betul jiwa tadi kita itu Serius gitu. ya dalam satu rumpun itu bisa mencapai 30 sampai 45 anakan. Nah, kan Dalam dia satu rumpun itu. bertunas. Iya, iya, iya. Tapi kan di proses penanaman padi itu banyak sekali tahapan-tahapannya yang sampai akhirnya dipanen ya. Iya, betul sekali. Banyak ini juga kendalanya Pak biaya Dika. juga kan keluar juga akhirnya di situ. Iya, otomatis apapun pasti berhubungan Kayak dengan ini apa? uang. Bersihin Dengan- Gulma. gulma itu ya. Gulmanya. Kalau bahasa kita kan ngume. Ngume ya. Oh sama, ngume juga. Itu berapa biayanya biasanya kalau ngume 50 are misalnya? Berapa orang dibutuhkan? Kalau biayanya untuk ongkos ngume itu bisa kita pakai tenaga itu 7 orang. Oh, untuk Nah. 50 are. Iya, Oh, itu Untuk biasanya berapa hari? satu biasanya? hari. Satu hari aja. Satu hari. Nah, terus belum lagi biaya bajaknya, Iya. biaya apa? Ongkos pupuknya, tanamnya, pupuknya, pestisidanya, semprot-semprotan. Iya, Ya, betul kita dulu sekali. ya. Nah, kita ke organik nih. Nah, kalau ke organik gimana nih? Disclaimer dulu, Ah, hidroponik bukan organik. oh Iya. gitu. Nah, gimana nih? Jadi hidroponik kalau kita ngomongin proses tadi, Biaya, ya. biaya Hmm. itu sangat efisien. Hmm. Kita mulai dari apa? Benih. Jadi benih yang kita pakai kan sudah terhitung nih. Misalkan kita punya 200 lubang atau 1000 lubang, berarti benih yang kita harus tanam ya 1000 biji. 1000 biji. Atau mungkin karena ada daya tumbuhnya mungkin 95%, jadi kita lebihkan 5%. Kalau ada yang daya tumbuhnya 85%, kita lebihkan 15%. Biasa ada di kemasan itu kan, daya tumbuh 85%, berarti kita lebihkan 15% dari jumlah yang kita semai. Apa yang paling diperhatikan nih kalau kita berhidroponik nih? Karena kan kalau hidroponik ini akhirnya saya melihat bagaimana kita bertani dengan lahan sempit-sempitnya Sempit-sempitnya. dengan hasil yang Semaksimal semaksimal mungkin ya, gitu ya. ya. Tapi nggak itu aja ya, nggak seperti yang kita lihat aja ya. Karena hidroponik itu kan kelihatannya rapi, bersih. Tapi kita perlu tahu juga nih Ya. tantangannya, Jadi- hal-hal yang perlu diperhatikan di situ. Apa yang perlu diperhatikan, saya rasa tidak ada yang paling perlu, karena semua faktornya itu saling mempengaruhi gitu. Tapi kita bisa sebutkan bisa 8 sampai 10 tergantung kita melihatnya dari mana gitu kan. Mulai dari benihnya, kualitas benih, terus konsentrasi nutrisi atau pupuk. Oh ya, pupuknya itu gimana tuh pupuk? Caranya? Pupuk itu kan dia diformulasikan sama orang yang ahli kan. Jadi kan berapa natrium, berapa N-nya, berapa P, berapa K. Oh. Itu kan sudah ditakar sama Iya, mereka udah yang, ada yang siap, ya, memformulasikannya. yang dalam kemasan gitu ya. Pupuk cair itu Pak ya kalau Pupuk cair itu ya. Sama dia sebenarnya sama pupuk yang di Di tanah? konven. Oh, sama. Cuman bedanya dia itu dicairkan dan dia Dilarutkan. jenisnya itu yang larut dengan air. Soalnya kan hidroponik kan medianya air. Air. Jadi kan kalau dipakai pupuk bubuk itu kan keruh dia. Aslinya bubuk, Oh, tapi kita dicair. cairkan. Oh, cairkan sendiri. Kita Dilarutkan. cairkan sendiri. Berarti itu yang muter gitu ya. Iya. Iya. Tapi untuk ngejaga kualitas air sama nutrisinya itu gimana kontrolnya? Nah, kalau untuk jaga kualitas air berarti kan kita harus mulai dari mengetahui jenis air baku yang kita pakai gitu kan. Oh, airnya juga beda, Pak. Kita harus tahu jenisnya juga Wah, air. ngeri nih. Minimal kita harus tahu dulu kan berapa ppm-nya, part per million atau kandungan Wah, istilah-istilahnya lagi nih berat nih. material yang terlarut di dalam air itu. Nah, saya jadi mikir Sama. nih, Pak. Mikir saya airnya nih. Sama. Kalau air sumur sama air ini pump gimana, Pak? Beda dia. Beda. Nah, Terus yang dipakai itu air apa, Pak? Nah, air yang Lebih dipakai bagus, itu yang
bagus itu adalah air yang mendekati 0 atau 0 ppm. Oh, Jadi, berarti dicek dulu. Ya, semakin rendah ppm air, semakin bagus digunakan untuk hidroponik. Karena kita nggak paham Gitu. ya, air ini kita asal pakai mandi aja, Iya. asal kita pakai masak aja gitu. Berarti kan gini Pak, berarti gini Pak. Bentar dulu. Ini Penasaran berarti- banget. Antenanya ini. Sumur kita kan beda-beda tiap rumah Pak. Oh, berarti enggak selamanya misalnya air sumur yang dipakai itu bagus. Enggak selamanya Pak, ya, karena pH-nya beda-beda ya Pak ya. pH dan kandungannya juga beda-beda. Oh, gitu. Tapi kita menggunakan alat ukur namanya TDS meter. Itu mengecek secara keseluruhan, bukan spesifik kandungannya apa gitu kan, enggak. Tapi secara keseluruhan berapa ppm gitu. Berarti kalau misalnya kayak di saya nih, di Lombok Timur kebetulan ya, alhamdulillah saya di tempat yang mata airnya banyak gitu. Itu gimana tuh? Nggak Biasa. perlu banyak nutrisi lagi atau seperti apa atau sebaliknya? Nah, jadi kan kaitannya dengan nutrisi itu, kenapa semakin rendah ppm-nya semakin bagus? Itu kan kaitannya itu dengan apa? Komposisi nutrisi yang ada. Jadi padahal sebenarnya yang semakin rendah ppm itu artinya air kosong gitu. Yang 0 ppm itu air kosong. Air kosong kayak gimana tuh maksudnya? Aquades atau apa gitu. Yang tidak ada H2O lah, yang air murni. Oh, termasuk saya itu murni berarti. Kalau mineral itu berarti ada mineralnya, berarti ada Oh, TDS, nah itu maksud ada saya. nilai TDS-nya gitu. Nah, kenapa dia itu semakin mendekati 0 semakin bagus Bagus, untuk hidroponik? Karena nanti kita nggak tahu nih, misalkan ada 50 ppm, ada 100 ppm, ada 200 ppm air bakunya, kita nggak tahu yang 200 ppm, 100 ppm ini kandungannya apa. Bisa saja zat besi, bisa saja boron, bisa saja tembaga, kita nggak tahu. Nah, itu akan mempengaruhi nanti di komposisi nutrisi yang kita pakai. yang larutkan gitu. Iya, karena di nutrisi itu juga ada zat besi, ada tembaga juga, Dan ada zat-zat boron penting juga, lainnya gitu ya? dan zat yang lain juga gitu. Oh, berarti enggak sesimpel Nggak yang sesimpel saya gitu. lihat Lumayan ya Pak ribet ya. ya. Iya. Cuman Tapi memang butuh hidroponik peneliti dan juga nih. konvensional juga memang punya perbedaan. Cuman walaupun Perlu demikian gandeng insinyur. ada toleransinya kan. Perlu. Nah, Akhirnya. ada toleransi. Jadi minimal berapa ppm yang bagus gitu kan, ya minimal 200 ke bawah lah gitu kan. Kalau nanti menyentuh ke angka 500 ppm gitu kan, di warning aja gitu kan. Itu kita sendiri yang ngecek Pak, apa memang ada orang ahli yang memang Kalau ngecek? untuk ngecek ppm kita bisa sendiri karena Oh, beli setiap alat aja. setiap petani hidroponik pasti punya alat ukur itu. Tapi kan butuh pendampingan juga sebenarnya untuk mengawali. Paham ini siap Iya, nggak? terutama yang Seandainya- awal-awal Siap, gitu. Pak. Bolehlah di-share nomornya di sini. Boleh, Pak, boleh. Ya, penonton langsung. Kameranya yang mana nih? Mana nih? Ah, yang ini. Ini. Ya. Saya sebut ya? Boleh. Atau nanti di bawah ini ya? Sebut aja. Sebut ya? Ya. Saya di nomor 081 915 85 95 05. Oh, Ya. gitu. Yang butuh pendampingan hidroponik. Nah, gitu yang ya? butuh pendampingan Instalasi hidroponik, gitu ya. instalasi Dengan ataupun Bapak, Hamzah. Hamzah. Ay, Hamzah. keren. bisa langsung hubungi saya. nanti saya hubungi langsung Pak. Saya berminat kayaknya saya nih Pak. Ya. Lumayan lah kantin saya biar ada hidroponiknya Pak. Nah, kalau di pertanian itu kan setiap kali nanam dipupuk, rabuk gitu ya. Iya. Nah, gimana ngatasinya? Apakah itu tidak mempengaruhi hasil panen akhirnya? Tanah kita kan ada batas waktu Pak. Kalau terus Iya. dipupuk itu gimana dia? Ya, begini dia. Dari mulai kita menanam padinya, kita itu pertama harus menjaga airnya. Oh, air juga akhirnya Iya. masalah utamanya. Air ya, betul sekali. Ujung-ujungnya air Bener-bener lagi air. nih, air ini memang ya. Air Iya. sumber kehidupan. Betul sekali. Kita itu harus sangat memperhatikan airnya di mana harus dikeringkan, di mana harus diairi. Nah, sangat berpengaruh sekali terhadap padi kita. Kalau kita terlalu genangi sama air, bisa-bisa padi kita itu tidak tumbuh maksimal. Oh, saya kira busuk dia. Butuh ilmu juga nih. Iya, karena apa? Anakannya itu dia tidak akan keluar maksimal Oh. kalau terlalu digenangi sama air. Ya. Berarti perlu diawasi benar-benar nih Iya, sebenarnya. betul sekali. Harus dikontrol Betul. terus sampai panen. Nah, kayak sekarang nih kan mulai masuk
musim hujan tuh. Ah. Apalagi musim hujan kayak kemarin tuh sempat 2 hari bahkan nggak henti-henti tuh. Iya. Gimana tuh ngantisipasi apa namanya gagal panen diakibatkan? Ya, alhamdulillah kalau kita di utara itu terutama sekali di Desa Pesanggerahan kita itu datarannya agak miring. Oh, Tanahnya gitu berundak gitu ya. nah, agak miring. Nggak datar seperti yang di Lombok Selatan. Oh, Nah, jadi air itu dia Yang itu ngalir aja nggak tergenang, dia Oh, tuh jalan. jalan aja. Iya. Kecuali terjadi sumbatan mungkin ya akhirnya. Paling cuma tersumbat di apa namanya di irigasi kecil-kecil itu aja. Kalau untuk kalinya ndak bisa akan tersumbat. Nah, berbicara dengan air ini juga kan saya kan di sana juga nih di Iya. kampung itu sering saya temukan orang berselisih karena air juga. Betul Nah, sekali. gimana tuh akhirnya ngatur kan sekian ratus petani gitu. Ya makanya itu ada namanya Bapak Pekasih itu namanya. Bekasi Bekasi. itu. Nah, Pekasih. Tugasnya apa tuh? Nah, itu tugasnya bertanggung jawab untuk mengairi semua lahan petani yang mencakup wilayahnya itu. Satu Bekasi wilayah yang ditanggung jawabkan berapa luasnya biasanya? Kalau yang saya pegang di kelompok tani itu luas area persawahan jumlahnya 25 hektar, 86 areal. Itu luasnya. Masing-masing beda-beda tapi ada Bekasi yang di sana itu namanya di Subak Camek namanya wilayahnya itu sangat luas sekali. Itu ratusan hektar dia itu mencakupnya ya. Makanya karena kebanyakan lahan pertanian atau petani kalau udah musim kering bisa aja pemicu ada konflik di antar Rebutan air Antar itu. petani. Iya. Iya. Nah, Ternyata gimana itu? di sawah juga mengatasi- ada konflik perebutan air gitu. Iya, Iya. makanya. Ini kan menyangkut apa hajat hidup Tapi itu memang apa tadi? Pak? padinya nih. Yang jaga air tuh Pak, siapa namanya Pak biasanya? Bekasi. Bekasi Iya, namanya iya. ya. Itu berarti orangnya harus benar-benar adil itu Iya. Pak ya. Adil terus Kalau berpengaruh sudah juga ya. mulai di musim kemarau lah istilahnya kan kalau musim hujan kan airnya melimpah. ya ndak habis makanya kita banyak kasih teman-teman yang tani selatan. Nah, kalau Transfer lah gitu. karena Diekspor ndak akhirnya. muat sudah Iya, gitu iya, iya. kebanyakan. Ya. Ekspor dah gitu. Nah, kalau di musim kekeringan seperti ini Bekasi itu betul-betul sekali harus bertanggung jawab siang malamnya itu. Wah, Iya. Saya pernah tuh ngobrol Pak sama Bekasi itu dari mana ya daerahnya tuh Lombok Barat apa mana itu. Jadi dia bilang kita tuh menjadi Bekasi tuh sulit Mbak. Kenapa? Karena kan harus netral. Iya. Satu sisi dia harus netral, tidak boleh dia Memihak salah satu. mengutamakan sawahnya pribadi. Oh. Ada Kan keluarganya dia harus ya. membantu juga untuk sawah yang lain begitu. Betul Jadi memang sekali. berat. Nah, berarti Bekasi ini ditentukannya enggak sembarangan dong Nah, akhirnya. itu dia. Dia Apa punya persyaratan? Persyaratannya gimana dia? persyaratannya jadi Bekasi atau gimana? Iya. Iya, Bekasi. Apa dia harus orang seperti Apakah apa langsung itu? ditunjuk gitu aja atau Nggak. berdasarkan kesepakatan atau gimana? Di pemerintahan desa misalnya kalau udah masa jatuh tempo lah Apanya dulu nih? Bekasihnya. Oh, gitu udah habis masanya mas- gitu ya. Iya. Iya, iya. Wah, ada telepon. Bentar. Lanjut, Mbak. Saya lupa silent, sorry. Lanjut. Nah, kita di sana itu akan melakukan pemilihan Bekasi. Oh, dipilih. Iya, ya, yang dikoordinir sama pemerintah desa untuk membentuk panitia pemilihan Bekasi. Oh, demokrasi. Betul. Berarti sekali. petani sendiri yang milih. Iya. Musyawarah Musyawarah mufakat. mufakat. Nah, Itu biasa muncul berapa calon kalau gitu? tergantung ada yang dalam satu wilayah itu ada yang 3, ada yang banyak 2, juga. ada yang 4 juga banyak sekali peminatnya itu. Akhirnya ya dipilih gitu aja. Nah, ya. makanya Coblos. kita secara demokrasi itu melakukan pencoblosan. Nah, Tapi itu siapa saja bisa Pak? Atau memang harus orang batas usia sekian? Oh misalnya, ya, Pak? syarat-syarat usia Ya. khusus gitu. Terus dia harus memahami ini. Iya, iya, iya. punya Harus berani pengalaman keluar ini. malam Pak sini ya. Iya.
kita itu harus apa ya, mencari kriteria kira-kira yang mempunyai kapasitas yang mampu menjadi Berpengaruh gitu. betul sekali, yang mampu kira-kira mengatur air itu. Jangan sampai terjadi dia itu mengatur dari rumah saja. Ada bawa aja airnya sudah, dia di rumah. Nah, itu yang kita perlu sekali cermati, mana kriteria orang yang kita menjadikan Tapi calon harus itu. jujur dulu Pak ya. Iya, betul Jujur, sekali. bertanggung jawab. Tanggung jawabnya itu sekali yang perlu. Kalau kejujuran sih mungkin tidak terlalu anu di sana itu. Karena tidak ada yang dia Bisa pegang ukur. uang. Ya, Nah, betul. itu Pak, kan tadi dia harus netral yang Betul pertama kan, sekali. terus nggak ada pegang uang. Ya. Apa yang nyebabin mereka itu kok berminat jadi pekasih gitu? Dia itu mendapatkan subak namanya atau suinih, dia itu dari petani itu Sweeney sendiri. itu apa istilahnya? Apa Willy? Sweeney. Berbentuk padi, berbentuk uang. Oh, Iya. Sweeney itu. Honor. Honor. Nah. Berarti dari siapa Jatah sumbernya? dari petani Oh. itu Oh, sendiri. jatahnya. Gimana dia nentuin seberapa dia Di kasih? dalam ADART di kelembagaan di Wah, ada anggaran dasar rumah tangganya. Iya, ya. betul sekali. Keren. Di Iya. P3A Mm-mm. dia di sana tertulis Bekasi itu mendapatkan suinih dalam 1 ton itu 50 kilogram Wih, 50 lumayan ya, kilogram 1 sawah per tuh, Pak. ton. untuk Satu satu petani. Satu petani. Berapapun Iya. luas sawahnya? Iya, tergantung dari berapa ton dia Berapa ton dapat. panennya, ya. Nah, gitu. dia dapat Misalnya 3 gimana? ton, dia dapat Satu 1 kuintal setengah. Wih, Oh, luar berarti biasa. per ton itu 50. Iya, di Kilo, dalam kilo. ADART dalam kelembagaan P3A-nya itu. Iya. Oh, ya lumayan ya Pak Dika ya. Mau. Sawahnya Jadi yang Bekasi. dipegang 2-3 lumayan. 50 hektar kan dapat sekitar 30 ton. Ton. Lumayan sih. Kali dengan 50 Ya kilo. udah fokus aja jaga air, sebenarnya nggak perlu nanam padi. Nah, Tapi kalau di tanggung jawabnya, kalau Tanggung dia jawab, ada iya, apa-apa benar. kan yang disalahkan Iya, juga iya. pasti Bekasi ini, pasti, Bekasinya. ya. kalau dia sakit nggak keluar gimana akhirnya ya? Apa dia punya asisten gitu? Iya, dia punya asisten juga dia. Keren banget ya. Betul sekali. Iya. Kalau hidroponik ada Bekasinya nggak? Gimana nih? Itu atur-atur sendiri Atur kayaknya sendiri airnya. ya mau. Kita atur-atur sendiri karena kan kita masih skala inilah, skala rumah tangga Iya, kan. iya, Jadi iya. kita atur-atur sendiri. Cuman mungkin ya, adanya komunitas ini itu mengatur biar mereka ini ada kemana mau jualnya kemana. Oh, itu gitu. Itu yang paling fungsinya. penting ya. Nah, karena kan yang namanya hidroponik pasti dia itu pertama kali dia menjadi bisnis sampingan dari orang tersebut gitu kan. Iya, Nah, iya, jadi iya. karena dia bisnis sampingan, pasti pemasarannya nggak fokus. Ya, pasti fokus ke kerjaan utama. kerja utama. Nah, Berarti apapun memang harus fokus sebenarnya. Iya. Jadi, Jadi- hobi gitu ya. ya, jadi komunitas itu menghubungkan mereka dengan misalkan nih anggota yang hanya bisa nanam tapi tidak fokus masarin, menghubungkan mereka dengan pasar langsung atau anggota yang fokus Betul. bertani dan memasarkan. Sekarang ini kan sedang ini ya rame-rame tuh soal MBG. Nah, Hmm. seringkali diposting tuh di Facebook juga Iya, menu-menunya nih MBG. sekarang apa Pelih Sekedi. Wah, diposting Viral, sekarang ya. Viral gitu ya. Kurang-kurang menunya. Benar. Nah, ada satu waktu saya melihat di menu itu ada daun apa namanya? Seledri. Selada Pak Dika, selada. Ya, seladanya gitu. Selada ya. air katanya Nah, orang. kalau dari Pak Hamzah sendiri melihat ketersediaan selada di Lombok ini cukup, kurang, atau gimana? Peminatnya kayak makin banyak ya Pak ya? Peminatnya juga ya gimana? Secara Banyak. keseluruhan sih ya kurang. Oh, Cuman nanti ada waktunya dia itu overstock, ada nanti waktunya itu dia sangat limit sekali. Dia overstock karena ya seperti tadi kan ada petani di tanah kan yang nanam itu kan ada timingnya. Jadi begitu masuk musim hujan, petani tanah kan nggak nanam kan. Nanti begitu berakhir musim hujan mereka mulai nanam. Nah, panennya itu selalu berbarengan dengan semua petani tanah yang lain. Oh, gitu. Akhirnya stoknya turun ke Mataram. Oh, Akhirnya overstock ya. gitu. Sembalun kayaknya nih yang Kira-kira Biasanya sembalun. Pernah kira-kira dapat bantuan dari pemerintahan atau pemerintahan desa untuk masalah benih, pupuk dan Oh, sebagainya? organik ya sekarang.
Kalau untuk hidroponik biasanya yang sering didapat sama teman-teman ini langsung dari mulai ini media tanamnya, entah instalasinya. Beli sendiri lah tuh Mas ya. Karena kalau mereka mau menyediakan pupuk dan segala macam, itu mereka juga nggak tahu mau apa. Di pemerintahan kita kan nggak tahu Nggak paham butuhnya, juga ya nggak paham seberapa juga takarannya butuhnya yang berapa apa gitu. gitu. Iya, Jadi biasanya instalasinya yang kita dapat. Nah, tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Pak Marzuki, katanya dibandingkan padi, kalau hitung-hitungan bisnis itu lebih banyak hasilnya yang horti gitu. Horti ya. Ya, tapi kan Pak Marzuki juga kalau nggak salah pernah nanam varietas tembakau juga. Iya. Nah, dari tembakau, horti sama padi Jagung. ini mana yang paling besar peluangnya kalau hitungan bisnis? Kalau Harga gitu. hitung-hitungan bisnis yang paling menguntungkan sih tembakau saya. Kalau masih Mbakku pasti Pak ya. iya, karena apa? Kita punya apa namanya slogan mungkin apa namanya Awik-awik gitu. di tali tembakau itu. Kalau kita untung Oh kita iya ya. sampai ke tanah suci. Oh gitu. Ya. Kalau kita rugi, Ah. kita sampai ke Kalimantan. Ya. Kok bisa Tapi ke bener ya. Kalimantan Iya. Pak ya? Tapi beneran. Bener. Bener, Kenapa gitu? sering ya contoh kasus ya saya temukan gitu ya, beberapa yang nggak berhasil lah gitu ya, rugi sekali. Ujungnya pasti dia postingannya sedang di Kalimantan, entah kenapa itu ya. Ngapain di sana Pak di Kalimantan? Nggak ngerti saya, kenapa dia harus Buka lahan baru gitu Pak. Enggak, kan dia waktu dia nanam tembakau itu kan dia itu rugi. Oh, Nah, terus? rugi jadi kalau udah rugi pasti dia identik dengan hutang. Oh, Hmm. melarikan diri judulnya Pak ke Ya Kalimantan. bisa bisa dibilang melarikan diri ya, Enggak juga enggak ya. juga sih. Mungkin Nah, nyari Apa? uang untuk bayar Ah, utang. kalau dia Gitu itu- kan. Tapi rata-rata petani tembakau untung Pak. Kenapa? Karena saya pernah di saudara dari jauh itu ke sini tuh nyari tembakonya. Karena ya. tembakau Lombok tuh katanya beda baunya. Tergantung apa ya, mungkin tergantung mungkin, Pak, ya. tahunnya, Lebih pedas musimnya. Iya. Di mana Lebih pedas tembakau Lombok pedasnya. terkadang petani itu untung, di mana terkadang petani itu sangat merugi. Apalagi saya lihat-lihat informasinya di medsos sekarang itu banyak sekali keluhannya petani. Ya. Yang tembakau terutama. Yang tembakau. Iya, saya lihat juga tuh banyak yang nangis, mati. Karena pertama Oh, dari bagus. harganya dia bilang murah sekali. Oh, itu satu. Ya, Terus? yang kedua di lapangan. Hmm. Faktornya lah cuaca kalau di lapangan. Kan Oh. kalau Nggak bisa hujan. diprediksi Pak ya. Iya, Mak, itu. Banyak yang Karena kenapa sih dia bisa tiba-tiba mati padahal tembakonya bagus? Ada yang buat ini konten gitu iya ya. betul sekali. Dia kontenin dirinya. Ini mana bang ini yang nggak ngasih saya minjem katanya. Lihat tembakau saya subur katanya. Terus dalam beberapa detik kemudian setelah turun hujan nangis dia. Hancur ya. Hancur itu tembakau tuh. Karena Itu butuh tembakau panas. itu sebenarnya tidak tahan sama air. Harus panas sekali Pak ya. Iya betul sekali. Makanya ditanam di musim kemarau. Hmm. Beda halnya dengan kami di utara. Tanah kami di sana itu tanah jarang dibilangnya. Oh, kenapa begitu? Nah, misalnya kalau hujan, Jarang kena. kalau kena sih, iya. Kalau hujan itu airnya itu dia nggak tergenang, Menyerap. Oh, poros menyerap ya. dia. Oh, Iya. Oh dia boros berarti Pak. Poros, Iya. ya. Poros, Poros itu bocor tuh Mas. berpori, Dan pori-pori. juga Pori-pori. bentuk irigasinya dia itu miring dia, ndak datar gitu seperti di daerah selatan itu. Nah, kalau di selatan itu tanahnya itu Padat banget padat gitu. ya, istilahnya Genang dia. tanah liat. Pori-porinya gitu ya. Nggak ada pori-porinya gitu. Menutup Iya, dia iya, itu. iya. Dia airnya itu ndak akan bisa pergi kalau tidak betul-betul dibikinkan Irigasinya gitu parit kecil Oh, ya. ya, jalurnya gitu ya. Ya untuk keluar ke kali yang
lebih besar. Kalau bahasa kami pengkoloh. Koloh ya, kalau bahasa Oh, Sasaknya. itu. Pengkolohnya. Saya tuh kalau ke Lombok Timur, ingat aja dulu kalau ke Lombok Timur tuh saya pertama kali ke Lombok Timur bingung, Pak, ini orang mau demo atau apa kok rame selalu dari subuh iya, itu. iya, Oh, iya. Ternyata mau Antrian ngopen. ya. Mau ngopen tembakau ya, Pak ya. Ya. Wah, itu dari ujung ke ujung itu, ramenya minta ampun. Tuh. Terus pasti dah, kalau kata teman saya, tunggu lagi seminggu. Kenapa? Semua motor ini berubah jadi apa? Berubah jadi motor keren semuanya. Karena gila-gila begitu Pak ya, gila-gilaan betul. langsung. Kalau untung banget gitu. Ya. Untung banget. Saya ingat waktu masa kecil gitu ya, saya pernah loh jadi ini begelantang. Apa itu? Ngikat Apa tembakau di Ngikat kotak. daun tembakau Iya. itu di Di kayu tongkat, kecil ya. itu. Itu Tempat menyenangkan taruhnya di itu. rak Iya, open itu. ditaruh di rak. Oh, gitu. Sekarang udah Oh, jarang di iya. utara, kenapa ya? Pertama faktornya minyak. Oh, minyak tanah itu ya. Iya, iya, dulu. minyak tanah Oh, untuk. pakai minyak tanah itu Pak ya? Dulu ya. Dulu ya. Kalau Iya. sekarang Tanah pakai ya. apa bornya tuh? Pak? Kalau Bensin sekarang sekarang? dia pakai kayu. Bensin gimana sih? Oh, bukan. Ah, Saya dia- Gawat nih pakai bensin. Boros Kan- banget. Iya Kan pasti. biar ini apa apinya makin besar. Ya, sekarang itu dia pakai kayu atau tempurung kemiri itu ya. Hmm. Oh. Dia pakai. Tapi yang Pantes paling banyak bagus orang itu nyari itu ya. Yang Banyak paling- yang tempurung-tempurung kewiri itu Oh. sering di jemur-jemur Pak. Nah, Oh, makanya kayaknya gitu. itu. Oh. Itu punya harga ekonomis itu sekarang. Oh, itu Kalau dipakai. bonggol jagung ada yang sering pakai. Nggak ada deh. Nggak ada. Nggak bisa Oh. kalau bongkol jagung itu. Tapi yang paling bagus matangnya pakai yang mana sih? Ini minyak aja sih, minyak tanah. Ya, minyak tanah Karena sekarang apa? jarang. Di sana itu tembakunya kadar airnya di utara itu Tinggi. dataran tinggi ya tinggi Pak, airnya. Hmm. Kadar airnya Kadar itu. air. Makanya kalau kita pakai sejenis kayu atau tempurung Kemiri. kemiri itu kurang maksimal. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, untuk mengeluarkan kadar air yang ada di dalam daun tembakau itu. Nah, kalau Gimana model pemanggangannya Pak? Dia dijejer gitu Pak? ada Iya. bentuknya di Lapang. dalam itu ada Rak-raknya gitu. rak dia. Rak-raknya tuh. Jadi Nah, kayak dia pakai digantung bambu besar kayak, dia di kayak dalam ngasap, itu. ngasapin daging tuh ya? Bukan? Enggak sih. Iya, iya sih. Ditemplek-templek gitu. Kayaknya di atau- bawah Bukan, itu bukan. kayak ini loh, Nah, pemanasnya itu ada Di bawah. dalam open itu ada sejenis namanya kalau bahasa Sasaknya itu pelompong namanya. Ya, jalur apinya itu ya. Ah, Jalur api pengapian. iya, ada jalur apinya itu dia pakai black dia itu. Dari besi dia itu. Nah, Iya, nah, iya. jadi yang keluar itu panas. Oh, ya. hawa panas Hawa itu. panas Oh, yang iya. keluar dari Iya, iya. besi itu sendiri. Kayak itu kinerja yang open pada mengeringkan. umumnya. Oh, itu yang Kalau mengeringkan. apa namanya asapnya apa itu dia punya cerobong naik dia. Pernah coba ini enggak panggang roti di sana sekali? Uji coba Ah. bisa nggak? Mau panggang open besi. ayam juga Oh, bisa. oke. Oh. Mau bakar Itu apa sekali masuk berapa Pak? satu oven itu tergantung dari besar kecilnya oven itu. Oh, iya. Nah, kadang bisa sampai 3 ton, 4 ton dia itu sekali masuk. Paling sedikit 2,5 ton. Berarti itu penyebab utamanya karena bahan bakarnya Bahan bakarnya itu. tanah. Jadi Betulan juga saya 15 tahun juga pernah tanam main tembakau. tembakau. Iya. Sudah sampai tanah suci berarti. Belum ini. Mudah-mudahan dengan bertani ini bisa kita Pindah lagi ke padi gitu. ya Holti kita sudah berarti ya. ya kita pindah ke horti tanam cabai sama tomat. Nah, karena terlalu banyak hama di Utara ya. cabai sama tomat di bagian utara itu mungkin karena dataran tinggi kita berhenti. Kita pindah ke jagung selain dari padi itu. Siap. Iya. Oh, gitu ya. Ini suka dukanya di Suka pertanian. dukanya Ya. iya. Iya, iya. Kalau betul kita sekali. di hidroponik kita mau tahu nih hal yang paling menyenangkan sebenarnya di hidroponik Suka ini duka gimana mungkin sih? hidroponik itu apa Pak sebelum saya ikut menjadi petani hidroponik? Sebelum Pak? berduka, Sebelum sebelum bersukaria Ya, lah. saya nanya dulu sebelum berduka dan pasti ada suka duka. Iya, iya, iya. Yang Kira jelas enggak ada. duka, Yang pegang HP aja lihat Iya, iya. tanamannya Ya, suka lanjut. aja. dukanya itu waktu panen dan dapat jualan itu sukanya. Oh, iya. Kalau dukanya ya sama, misalkan nanti hama, walaupun kita pakai greenhouse, ada yang pakai greenhouse, ada yang cuma pakai atap saja, Terbuka. ada bahkan yang tidak pakai atap gitu kan.
Jadi anggaplah yang pakai greenhouse yang tertutup nih, itu memang mengurangi hama. Tapi bukan tidak mungkin hama tetap bisa tembus masuk. Hanya saja mungkin lebih sedikit. Tapi di samping itu, kalau pengalaman kita menanam sayur, terutama selada, itu selain hama ada juga penyakit jamur. Itu jamur kalau istilahnya di kita itu mata kodok. Jadi dia kayak bintik kecil. Itu kalau sudah kena cepat sekali nyebarnya. Nah, gimana antisipasinya kalau? Nah, untuk kita sebenarnya kalau jamur itu kaitannya sama lingkungan. Jadi lingkungan itu di mana kelembaban itu biasanya terkunci di dalam area itu, maka timbullah jamur gitu. Nah, caranya yang paling mudah ya perlancar sirkulasi udara di sana yang paling gampang gitu. Selain selada itu apa sih Pak yang bisa di hidroponik Pak? Saya taunya selada aja. Banyak, sawi, Pakcoy itu bisa. Oh, pakcoy pakcoy, bisa. kangkung, seledri. Nah, ini Pak, apa beda rasanya kalau dia pakai hidroponik sama tanah? Ya, Apa banyak yang bedanya, nanya itu, Pak? banyak yang Nah, nanya. Betul nih. Jadi- saya kan Mm-mm. taunya beli aja yang ini, yang apa namanya? Yang tanah gitu yang ya? hidroponik kan. Oh, hidroponik. Kenapa dia enggak terlalu pahit? Katanya gitu. Benar yang benar Nah, Pak. jadi Kita rasa ya. kalau kita ngomongin Sambilan- apa bedanya, mungkin Betul, kita harus ada bahas gigi dulu sakit spesifik gitu ya. sayuran apa gitu. Oh. Nah, kalau kita ngomongin sayuran pakcoy misalkan, apa bedanya yang hidroponik sama yang Yang tanah? tanam. Menurut beberapa orang yang pernah membuat statement dari pelanggan maupun dari petani itu sendiri, mereka cenderung bilang yang hidroponik pakcoynya itu lebih crunchy, lebih Oh. krenyes gitu. Berarti Nah, kualitas Krenyes. lebih bagus gitu intinya? Atau gimana? iya bisa dibilang begitu. Nah, dibanding dengan tanah mungkin lebih alot gitu. Iya. Nah, kalau kita soroti soal harga nih, mana yang paling Kalau harga sebenarnya rate ini mahal ke murah gitu? ya, kalau harga itu sebenarnya tergantung kemana kita masuk. Oh gitu. Jika kalau kita masuk nih ke pasar konvensional, berarti kan kita harus bersaing dengan ini. Kita harus ngikutin harga pasar gitu kan. Berapa harga di pasar kan pasar nggak mau tahu nih mana konvensional, hidroponik nggak mau tahu. hidroponik Yang nggak mau penting tahu. mana yang laku. Yang penting dia Yang bentuknya penting itu termasuk selada. sayur. Iya, Bentuknya betul, selada, Pak. penting bentuknya pakcoy gitu. Iya. Jadi tergantung kita mau masuknya kemana gitu. Apakah kita mau masuk ke pasar yang lebih khusus atau pasar yang persaingan sempurna gitu. Jadi kalau mau masuk ke yang lebih khusus, tentunya kita bisa meng-up harga. Maksud saya ini rate harga antara jenis sayur selada, pakcoy gitu, yang apa nih yang Hidroponik paling sama yang tanah gitu beda enggak, nggak? yang hidroponik. Oh. Yang hidroponik. Yang paling mahal mana nih? Yang paling Sayuran. mahal lebih dan stabil sejauh ini selada. Selada. Selada Pak Dika, sekarang kan kita kan yang anak-anak muda ini kan suka bakar-bakaran. Betul. Grill gitu. Grill. Tren ya. Iya, Tren. apalagi kemarin tahun baru Pak. Aduh, Benar, susahnya Banyak nyari sekali selada permintaan itu. ya. Betul. Susah Jadi, sekali. Memang di waktu tahun baru itu selain memang permintaan Tinggi sekali Pak ya. internasional, maksudnya yang permintaan dari pariwisata karena kan banyak yang liburan kan, bule-bule liburan ke sini. Iya. Tren kita juga kan sebagai masyarakat untuk merayakan tahun baru kan banyak sekali yang beralih dari bakar ikan ke ngegrill. Grill. Oh iya. Bahasanya iya. Pak barbecue. Wih. Udah biasa nih Padahal, kayaknya. padahal sama aja Laku nih. kita bakar ikan sebenarnya, Iya, tapi iya. bahasanya barbecue. Barbecue. Berarti dia punya momen sendiri juga ya akhirnya nih. Pasti ada momen, pasti ada momen di mana dia itu mahal, Dimana ada dia momennya tempur anjlok. keras-kerasan gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk orang yang kalau untuk pembeli yang pada umumnya yang biasanya karena tidak ada event dan sebagainya, Iya. Pak ya itu biasanya orang-orang yang lagi diet, Pak. Benar Kak? Iya. Iya, yang punya gaya hidup agak Yang lagi kekinian. belajar gaya hidup sehat kayak saya gitu. Belajar gaya hidup. Bukan gaya hidup yang tren gitu. Ya. Kenapa? Karena gini, Pak. Setahu saya selada sama pokcoy itu kan dia bagus mengikat lemak. Saya kasih pelajaran Pak Dika. Ya, Saya akhirnya lagi mau saya lagi bagus belajar ini. pola hidup ini Pak Dika. Mantap itu, harus. Iya, jadi dia membantu mengikat lemak. Jadi kalau kita makan selada tuh banyak, istilahnya porsinya enggak sih banyak ya, mengganti serat begitu Pak.
Jadi kenyangnya lebih lama. Iya. Gitu, Pak. Ya memang Kayak selain banyak dia dicari selada itu, selain Pak. dia hasil olahan untuk dikonsumsi, itu di kampus saya nemuin kasus. Jadi tahu Kasus kan tumpeng Oh. si kuning, ada seladanya itu udah nggak dimakan tapi jadi hiasan biar dia bagus aja kelihatannya. Garnish bahasanya. Oh, garnish ya? Bahasanya garnish, Pak Dika. Iya, itu dah. Hiasan. Hiasan. Ya makanya hiasan makanan itu. Sebenarnya bisa dimakan itu, cuman kan mungkin Karena nggak biasa atau nggak gimana? biasa aja Iya, mungkin iya, kan makanya karena selada ini- masyarakat Itu. kita kan Iya, nggak iya. biasa. Makanya selada ini termasuk makanan yang belum banyak Iya. orang yang Nah, ya. ini juga nih. Ah, Jadi gimana? apa bedanya selada yang kita tanam di hidroponik dan yang ditanam petani di tanah gitu kan. Hmm. Nah, jadi perbedaan yang mencolok itu dari varietas yang kita pakai. Jadi yang kita tanam di hidroponik itu varietas jenis Batavia yang impor, yang memang mainnya itu untuk dimakan gitu kan. Oh. Jadi dia lebih crunchy, lebih ada rasa Dimakan manisnya. mentah Kerenyes ya. gitu. Ada rasa manisnya juga gitu. Betul. Nah, yang biasa ditanam di tanah itu yang jenis lokal, mungkin dia lebih daunnya lebar, Iya, gitu. lebar, Pak. Tapi tipis gitu. Oh. Dari sisi warna kayak gimana perbedaannya? Dari sisi Lebih warna pekat sih kayaknya, sama, Pak, yang tanah sama kan? aja sih, Oh, sama. Sama aja. Oh. Lebih Tergantung lebar jenis. emang daunnya. Lebih Pasti lebar yang besar-besar tanah. dia. Oh, berarti Gitu. orang-orang yang biasa beli dan jual Tahu. Iya. yang bedanya Kalau dari kita beli lebarnya tahu. doang berarti ya? Bahkan ya, sekarang dari produsen benih sendiri itu sudah mengeluarkan jenis-jenis selada yang one cut leaf. Ya, jadi daunnya itu kecil-kecil, selada tapi daunnya kecil-kecil banget. Oh, diminikan gitu. Varietas baru ya. Varietas baru. Jadi tujuannya itu biar ketika masuk ke dalam menu salad nggak dipotong gitu. Oh. Saya sampai belatangnya saya makan, Pak, kalau yang hidroponik, Pak. Karena dia crunchy. Iya, karena kan Iya, kalau iya. kita Crunchy. potong itu daun, misalkan kalau daunnya besar, dicacah, dipotong, kan keluar getah itu. Nah, getah itu membuat warnanya berubah, Iya, iya. merubah warna jadi merubah estetikanya. Makanya dari produsen benih sendiri sudah Punya standar gitu ya. mengeluarkan Standar benih selada. yang daunnya kecil-kecil selada gitu. Oh, iya iya. Nah, kalau dari sistem jualnya ya, misalnya kalau saya bandingkan dengan bayam, kangkung gitu ya. Itu kan dijualnya diperikat, kalau bahasanya kami sebantel gitu ya. Iya. Nah, kalau selada ini gimana konsepnya? Sama sih sebenarnya. Nggak Oh, pakai di mana? kiloan. Kiloan Oh, juga, kiloan per batang juga, tergantung kemana kita jual gitu. Oh gitu. Satu Kalau kilo yang- itu berapa? Kalau rate harga normal di Mataram itu di rata-rata 30.000 per 30.000. kilo. Berapa isinya ya? Berapa lubang tanah? Yang normal itu 5 sampai 6 batang per kilo. Oh itu. Iya iya siap. Apa ini catatan apa ini utang saya? Ya, utangnya segini Pak Dika tuh. Oh, Tambah ini, tambah Oke. ini, tambah ini. Jangan lupa Pak Dika ya. Siap. Ini belum selesai udah Aduh. ditagih aja nih, gimana nih? Soalnya yang bulan lalu belum, Pak, belum dibayar. Astaga. Kalau saya enggak tagih enggak jalan Sama usaha saya, Pak. sama kayak petugas pajak sekarang. Besar sekali melakukan penagihan ya. Harus, Pak, harus tidak Sedang tidak digencer-gencerin Iya, ya. betul kayak. Tapi tidak asik berjalan sekali roda nih. ekonomi, Pak, tidak berjalan. Asik sekali ngobrol sampai lupa waktu saya ini. Saya ini 1 jam sebenarnya. Ini udah lewat nih. Makasih nih Oke, katanya oke. Pak Marzuki ya. Tapi Pak, terakhir Pak, saya ya. mau Oke. yang saya mau tanya itu apa sih sebenarnya peluangnya lebih bagus tuh di mana untuk anak-anak muda ini, Pak? Ke hidroponik apakah ke tradisional? Dan nah, itu dia karena saya kan masih muda, Pak. Nah, mau lah kita usaha juga, Pak. betul, betul, betul. Mungkin Sebagai- Sarannya kita, lagi. kita berdua Iya, ya saran harus kita melihat dari sudut pandang kita masing-masing ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Nah, dari Pak Hamzah dulu. Iya. Kalau dari sudut pandang kami, karena mungkin kami mainnya kurang jauh mungkin ya, hanya masih sebatas Mataram dan pinggiran kota Mataram, yang notabene kita ngelihat sawah itu udah nggak ada gitu kan. Jadi dengan adanya hidroponik, tentu peluang ke depan hidroponik ini akan terus trennya akan terus meningkat gitu. Karena sawah di sekitar pinggiran kota Mataram pun sudah mulai berkurang. Sedangkan manusia di Makin masyarakat di Terus kota Mataram akan lahir, terus tumbuh gitu. Jadi peluangnya gitu. adalah, Pak, Peluang ya. ke depan kayaknya saya rasa Bisa lah. untuk hidroponik akan terus meningkat. Iya, iya, iya. Tapi untuk yang tanah juga pasti meningkat kan, karena kan hidroponik apa sih, hanya beberapa item saja yang bisa ditanam gitu. Siap. Tapi mungkin lebih jelasnya ya mungkin Pak Marzuki yang lebih Kalau tahu Pak Marzuki nih. melihat di tempatnya gimana nih ketertarikan anak muda bertani di sana? Kalau Konsep di ini. desa kami, di desa Pesanggerahan itu, anak muda itu
lebih condong ke hortinya. Oh. Untuk menanam Cabe gitu, cabenya sama tomatnya, iya. buncisnya gitu. Tapi paling enggak kan bertani lah Pak. Iya. Tapi intinya bertani gitu ya. Bertani Mau sudah dia. ya. Oh, Iya. Saya Besar kira- sekali minatnya anak-anak muda di sana itu untuk menanam horti. Nah, untuk padi ya banyakan sih orang-orang tua lah ya, Iya. yang udah dewasa sekali. Oh gitu. Punya anak Akhirnya kesannya yang kalau yang nanam padi itu udah umurnya sekian-sekian. Iya gitu. betul Waduh. sekali. Kurang diminati Gawat sama ini. anak Lebih muda. senior Pak Dik. Lebih senior. Iya iya, diperhalus lagi. Iya, Lebih diperhalus. senior ya. Dan Kalau saya junior, bisa sporty gitu ya. saya bisa tambahkan juga di kami itu di kelompok tani Bangli 3 itu kita itu sering dikasih bantuan sama pemerintah jenis bibit Oh. jenis bibit padi ya itu Ada dukungan lah gitu ya. dukungan dari pemerintah dari Dinas Pertanian provinsi sampai di kantor UPPTP itu apa namanya Mantap itu. nih berarti kelompok taninya Ya, Pak Marzuki dan nih. juga kami selaku ketua di sana itu mungkin agak beda sama ketua-ketua kelompok yang lain. Hmm. Misalnya kalau ada bantuan benih ke kami, ke kelompok kami itu saya kumpulkan ketua sama sekretaris. Ini ada bantuan benih Disebar dari pemerintah. Tolong antarkan setiap jatahnya per orang masing-masing ini ada RDKK-nya. Tinggal diantarkan aja keren. ke depan pintu rumahnya Depan sampai pintu ya. gerbang kemerdekaan masing-masing ya. Iya, Oh, begitu gitu, cara Sob. kami di sana dan kami mohon mungkin Ya, sama pemerintah pusat yang mungkin membidangi, mungkin DPRD yang membidangi masalah pertanian supaya kami di sana itu bisa dibantu Ya, ya. alat pertanian Oh, iya. seperti hand traktor. Soalnya apa? Kami mempunyai inisiatif di sana itu hasil dari pertanian untuk menggarap sawah kelompok tani di sana itu hasilnya itu kita mau membelikan petani itu obat Oh, iya, iya, pestisida. Pestisidanya, Nah, iya, iya. di mana di dalam kelompok tani saya itu misalnya ada yang terserang Hama gitu. padinya sama hama, ya, jadi cepat kami atasi di sana dan alhamdulillah pemerintah desa Pesanggerahan juga di sana ambil apa namanya bagian juga Tugas, dalam penanganan hama Hama, itu ya. Berarti untuk di stok ya obat-obat. Keren nih, berarti Iya. sudah semasif itu ya di sana Itu tujuan pengaturannya kami ya? di kelompok kami itu. Siap. Baik. Ini kita sudah luar biasa nih. Kalau ngomongin pertanian nggak habis nih waktu satu hari juga nih. Panjang. Panjang Iya, banget ya. sebenarnya Nggak masih kerasa banyak udah. sekali ya. Banyak sekali, tapi yang pasti Lewat. kita udah dapat poin-poinnya tadi ya soal hidroponik ternyata lika-liku, suka duka dan lagi rengoknya Iya. seperti ini, begitu juga dengan pertanian tradisional ya. Sampai di sini dulu Ngantin Yuk, sampai jumpa di Ngantin Yuk di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.